Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan divisi unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau US dan pihak lain, atau nasabah penerima fasilitas yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan bekerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat menikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Fungsi pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya guna dari modal. Yang kedua, meningkatkan daya guna dari suatu barang. Yang ketiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, meningkatkan gairah usaha masyarakat. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang keenam, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana, NIM 2004020017. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non-tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, pembiayaan dengan akad bagi hasil, yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi sahibul mal yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad mudharabah, atau bank dengan nasabah sama-sama menyetorkan modal dalam usaha tersebut dengan akad musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad sewa-menyewa atau sewa-beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Sewa-menyewa memakai akad ijara dan sewa-beli menggunakan akad ijara mumtahiyah bil tamlik. Kemudian yang keempat, yaitu pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam berdasarkan akad kar. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip kar, di mana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau menghantar akad yang lainnya. Selanjutnya, penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan adalah aktivitas penentu pendapatan bank syariah. Oleh karena itu, pejabat bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan kebijakan yang tepat. Di antara kebijakan pembiayaan bank syariah adalah: yang pertama, kebijakan umum pembiayaan bank syariah. Untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana yang diuraikan berikut. Seyogyanya ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarannya, sehingga atas pilihan-pilihan yang aspek ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i di samping aspek ekonomisnya.
Kedua, pengambilan keputusan pembiayaan dalam realisasi suatu pembiayaan secara inherent terhadap risiko yang melekat, yakni pembiayaan yang bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Ketiga, kebijakan dalam penentuan profit margin dan nisbah bagi hasil. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain, yang pertama komposisi pendanaan, kedua tingkat persaingan, ketiga risiko pembiayaan, keempat jenis nasabah, kelima kondisi perekonomian, serta keenam tingkat keuntungan yang diharapkan bank. Kemudian, 4. Penyusunan rencana pembiayaan. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh dalam perencanaan pembiayaan di bank syariah adalah yang pertama, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dikumpulkan oleh bank secara rasional. Kedua, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan. Ketiga, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank. Dan yang keempat, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan moneter yang telah ditetapkan oleh penguasa moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artoto Nadrawi akan melanjutkan membacakan materinya. 1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan. Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas, namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akan melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi yang pertama, surat permohonan pembiayaan. Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah untuk beberapa lama, berapa limit atau plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain identitas permohonan, legalitas, akta pendirian, perubahan, surat keputusan menteri, perizinan, bukti kepemilikan agunan atau jika diperlukan. Kedua, proses evaluasi. Dalam penilaian suatu permohonan, Bank Syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian yang dimaksud meliputi yang pertama, didasarkan pada surat permohonan yang lengkap. Kedua, proses penilaian. Ketiga, format memo nota penilaian meliputi informasi umum, aspek legalitas, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek sosial ekonomi, aspek tenaga kerja, aspek teknis, aspek keuangan, aspek komersil, agunan atau jaminan, analisis risiko, pertimbangan, kesimpulan, saran, dan kepuasan. Selanjutnya yaitu administrasi pembiayaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembiayaan di bank syariah adalah pertama, penerimaan keputusan, baik keputusan dari kampus atau kanwil atau kantor cabang bersangkutan. Kedua, penerusan ke nasabah permohonan. Pertama, macam keputusan, ditolak atau disetujui. Kedua, penyampaian kepada nasabah atas permohonan yang ditolak. Keputusan ini diberitahukan kepada permohonannya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausula. Ketiga, penanda tangan akad. Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah memohon menyanggupinya, maka pemohon melakukan penanda tanganan akad di hadapan pejabat atau petugas bank. Selanjutnya, pengamanan pembiayaan. Langkah pengaman yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, sebelum realisasi pembiayaan dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah,
bank melakukan penutupan asuransi atau pengikatan agunan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan. Kedua, setelah realisasi pembiayaan bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai bocor atau lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis dan nasabah. Selanjutnya, batasan-batasan pemberian pinjaman. Penentuan batas penyaluran pembiayaan suatu bank syariah dapat ditinjau dari 1. Kebijakan otoritas moneter, 2. Kebijakan internal bank, yang ketiga operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.